perhiasan bisa dilihat langsung, diraba dan lain sebagainya, sehingga memastikan bahwa barang yang nanti akan dibeli oleh masyarakat melalui lelang merupakan barang yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, setelah unleashing tentu kita akan ada namanya pelaksanaan lelang. Sebetulnya sejak diumumkan di situsnya lelang milik DJKN, yaitu di lelang.go.id, maka sejak saat itu pula masyarakat bisa langsung memasukkan penawaran. Tentu untuk memasukkan penawaran harus daftar dulu, daftar melalui akun di lelang.go.id. Nanti akan diverifikasi. Syaratnya sangat mudah, yang penting punya KTP elektronik, punya NPWP, dan punya nomor rekening. Nanti setelah itu harus memasukkan nilai jaminan. Nah, nilai jaminan itu apa? Nilai jaminan itu adalah nilai yang ditetapkan oleh pejabat penjual terkait dengan harga sekitar 10-20% dari nilai barang yang akan dilelang. Nilai jaminan ini sebagai jaminan para peserta untuk ikut lelang. Kalau belum menyetor jaminan, dia tidak bisa melakukan penawaran. Nah, setelah masuk uang jaminannya, nanti bisa melakukan penawaran. Mekanismenya seperti apa? Semuanya serba online. Semuanya serba online, serba terbuka. Masyarakat bisa langsung melihat bahwa penawaran yang diajukan dan juga bisa melihat penawaran yang diajukan oleh pihak lain. Sehingga kalau merasa penawarannya lebih kecil, dia bisa menaikkan penawarannya. Batas waktunya sampai dengan hari Selasa, 9 Desember 2025, pukul 10 waktu server. Oke. Kemudian setelah di tanggal 9 itu, maka pejabat lelang akan menetapkan pemenang lelang sesuai dengan nilai penawaran. Nah, nilai penawaran yang paling tinggi itulah yang ditetapkan sebagai pemenang lelang. Apa kewajiban bagi pemenang lelang? Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, dia akan dikasih jangka waktu 5 hari. 5 hari kerja untuk melakukan pelunasan terhadap sisa dari nilai barang yang dijadikan yang diminati yang menjadi pemenang lelangnya tersebut. Nanti selain itu ada bea lelang. Nah, bea lelang itu hanya 2% kalau untuk barang tidak bergerak. Ya betul, 2% untuk barang tidak bergerak, sedangkan yang bergerak bea lelangnya 3% dari nilai lelang. Nah, kemudian dalam jangka waktu 5 hari kerja, si pemenang lelang setelah melakukan pelunasan, maka uang yang sudah disetorkan ke KPKNL sebagai bagian dari pelunasan lelang, nanti oleh KPKNL akan disetor ke rekening penampungan KPK. Nah, nanti oleh KPK, oleh jaksa eksekusi, nanti akan disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi tidak namanya masuk ke rekening pribadi, semuanya by system masuk ke rekening penampungan KPK, setelah itu akan disetorkan ke kas negara. Nah, kemudian setelah terjadi pelunasan, maka akan diserah terimakan barang lelang yang dimenangkan oleh pemenang lelang. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau yang sudah menyetorkan uang jaminan kalah? Dia tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang. Itu 100% akan dikembalikan ke peserta lelang yang kalah. Jadi tidak usah khawatir, cuman mungkin butuh waktu 1-3 hari. Oke, lanjut. Nah, untuk Hakodia di 2025 ini kita akan melelang sebanyak 176 lot. 176 lot terdiri dari 73 lot barang bergerak dan 103 lot barang tidak bergerak. Dari total 176 lot ini berasal dari 33 perkara dan nanti akan diselenggarakan secara serentak di 22 KPKNL seluruh Indonesia. Ini juga saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada DJKN dan kepada para KPKNL
yang turut membantu kami untuk melaksanakan lelang secara serentak. Total nilai dari 176 lot itu adalah 289 miliar 580 juta 80 ribu 900 rupiah. Kebanyakan memang adalah dari barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak itu jenisnya apa? Seperti rumah, apartemen, bangunan, tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk barang bergerak sebanyak 73 lot terdiri dari kendaraan, ada tas mewah, sepatu, sandal mewah, kemudian emas, perhiasan, ada robot juga, kemudian ada barang bukti elektronik. Nilainya untuk keseluruhan 73 lot 6 miliar 682 juta 940 ribu. Sedangkan kalau untuk barang tidak bergerak sejumlah 103 lot, total nilainya 282 miliar 897 ribu 282 miliar 897 juta 140 ribu 900 rupiah. Nah, nilai ini adalah nilai yang ditetapkan sebagai nilai jual pada saat lelang. Ini bisa jadi nilai ini akan naik karena tergantung penawaran dari masing-masing peserta lelang. Oke, lanjut. Nah, lelang ini, itu bukan 17 September ya, ini lelang tanggal 9 Desember 2025. Di 22 KPKNL, jadi yang paling banyak itu ada di KPKNL Jakarta 3. Jakarta 3 ya wilayahnya KPK. Nanti paling banyak barang dilelang ya di sini, di gedung, dilelangnya di gedung K4 tapi barangnya ada di sini. Kemudian ada dari KPKNL Jayapura, itu satu mobil, satu lot. Kemudian KPKNL Sidoarjo ada 3 lot berupa kendaraan, mobil. KPKNL Banjarmasin ada 1 lot berupa sepeda motor. Jadi kalau barang bergerak paling banyak ada di Gedung Merah Putih KPK. Nanti akan dilaksanakan di tanggal 9 Desember tersebut. Kemudian 20 KPKNL lainnya menyelenggarakan lelang untuk barang tidak bergerak. Ada di KPKNL Jakarta 3, Bandar Lampung, Bandung, Bekasi, Bogor, Cirebon, Denpasar, Jember, Kisaran, Kupang, Makassar, Manado, Palembang, Pekanbaru, Purwokerto, Serang, Sidoarjo, Surabaya, Tangerang 1, dan Tasikmalaya. Ini sebaran barangnya dari 22 KPKNL. Lanjut. Kemudian kalau dilihat dari berapa sih nilai per KPKNL? Nah, ini yang paling banyak tentu per perkara ya. Perkara dari 33 perkara. Ini bisa dibaca di situ mulai dari perkara Agus Supriyadi, kemudian Amir Mukminin, Angin Prayitno, Agus Kartono sampai dengan perkara Zainuddin Hasan, mantan Bupati Lampung Selatan. Jadi total 289 miliar 580 juta 80 ribu 900 rupiah. Lanjut. Oke. Ini kalau sebaran berdasarkan KPKNL-nya. Jadi kalau KPKNL Bandung 2 lot, nah KPKNL 3 paling banyak 78 lot. Tapi kalau misalnya yang paling tinggi nilainya itu ada di KPKNL Bogor. Dia 8 lot tapi nilainya 73 miliar. Sedangkan kalau di Jakarta 3 78 lot nilainya 24 miliar. Kemudian di Jember 28 lot nilainya 40 miliar dan di Sidoarjo 25 lot nilainya 26 miliar. Ini yang besar-besar ya. Dan Bandar Lampung ada 20 miliar. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini kami juga melaporkan pada masyarakat bahwa sebelum lelang di Desember ini kita juga sudah melakukan 3 kali lelang. Jadi KPK melakukan lelang secara rutin setiap 3 bulan sekali. Lelang di Maret 2025, kemudian Juni 2025, dan terakhir di September 2025. Untuk bulan Maret ada 82 lot yang dilelang, yang laku lelang 57 lot. Kemudian dengan total nilai 42,3 miliar.
Di lelang bulan Juni tahun 2025, total lotnya ada 581, yang laku 57 lot. Dengan total 28,7 miliar. Nah, di Desember 2025 terakhir, ada 83 lot. Yang lakunya 48 lot, dengan total penerimaan negara 8 miliar rupiah. Oke, lanjut. Dari beberapa barang yang tidak laku di periode lelang sebelumnya, kita akan lelang ulang. Dilaksanakan di bulan Desember nanti. Jadi ada beberapa diantaranya adalah tanah dan bangunan di daerah Halim Perdana Kusuma, kemudian tanah dan bangunan yang ada ini di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, kemudian 12 bidang tanah yang ada di Riau, Indragiri Hilir, kemudian bidang tanah di Lintas Seibringin, Kecamatan Tembilahan di Riau. Lanjut. Kemudian ada satu hamparan tanah dan bangunan yang terdiri atas 2 bidang tanah. Ini terletak di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kemudian ada tanah dan bangunan di daerah Komplek Golf Mediterania 1, Bukit Golf Hijau Sentul City, Kabupaten Bogor. Lanjut. Kemudian ada satu rumah susun sederhana milik Casablanca East Residence tipe 2 kamar tidur di Tower Casablanca B, dekat sini, berarti di daerah masuknya Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit. Kemudian satu satuan rumah susun sederhana milik Casablanca East Residence tipe 2 kamar tidur di Tower Casablanca B, lantai 12 unit 18. Kemudian satu unit apartemen Mediterania Boulevard Residen nomor unit NW-01-AB di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, ini penampakan tadi tanah dan bangunan yang di daerah Halim ya. Nilainya 3.081.020 rupiah. Nilai limitnya 3.081 juta rupiah. Lanjut. Kemudian ini penampakan aset yang di Casablanca East Residence tipe 2 kamar lantai 12 unit 16. Ini nilainya 290.314.000 rupiah. Kemudian ada tanah beserta bangunan di Jalan Pariangan Golf nomor 75 Komplek Golf Mediterania 1. Ini nilai limitnya 9.362.542 rupiah. Itu nilai dasar bukan penawaran. Oke. Kemudian ini ada 2 barang bergerak yang kebetulan di periode lelang yang lalu tidak laku. Yang pertama adalah 1 unit automatic intelligent disinfection robot merek Jinghong. Nilai limitnya 78.663 juta dan 10 buah face recognition akses control terminal merek UNV dengan nilai limit 77.490.000 rupiah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kita ada tanya jawab ya, Mbak Tasya? Oke. Mungkin nanti akan dipandu oleh teman-teman dari Humas. Silakan, siapa? Sekalian saya promosi sebelum nanti Mas Rio bertanya. Ini kami ada 2 akun medsos yang dimiliki oleh Direktorat Labuksi, akun official, lelang KPK official yang ada di Instagram dan yang ada di TikTok. Silakan nanti di-follow untuk mendapatkan update informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan lelang yang dilakukan oleh KPK. Silakan, Mas Rio dari Antara. Pak Mungki ini mau konfirmasi aja, pas lelang sebelumnya kan katanya penetapan atau penutupan lelang tanggal sekian gitu ya.
Ternyata pas kita datang ke ruang konvers itu udah sekalian pengumuman. Ternyata lelangnya itu sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya. Nah, ini mau memastikan aja. Lelangnya berarti sudah dimulai kapan nih? Per hari ini atau gimana? Dan tanggal 9 itu berarti penutupannya kan? Ya. Itu yang pertama. Kedua, karena ini hak dia ada yang spesial gak? Mungkin juga berkaitan dengan penjualan barang tidak bergerak yang naik turun gitu ya. Apakah sudah ada kesepakatan soal KPR atau mungkin mekanisme pembayaran yang menarik gitu. Terus terakhir, tadi kan ada face recognition lah gitu kan, terus juga robot. Ini tuh apakah memungkinkan gitu atau KPK yakin kalau itu bakal dibeli oleh masyarakat umum gitu? Karena mungkin barang itu kayaknya barang-barang milik pemerintahan yang mungkin juga harus pengadaan, bakal ada mekanisme kerjasama lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rio. Saya jawab dulu aja ya. Oh, sorry ya. Baik, pertama terkait dengan kegiatan lelang. Jadi yang perlu dipahami bahwa tanggal 9 Desember itu adalah tanggal penetapan pemenang. Sampai sekaligus sebagai batas akhir memasukkan penawaran. Jadi kapan mulai lelang? Mulai lelang sejak diumumkan di webnya lelang.go.id. Diumumkan tanggal 10 ya. Tanggal 10 November sudah diumumkan, artinya silakan sudah mulai. Pokoknya sepanjang sudah tayang di web lelang.go.id, masyarakat sudah bisa langsung memasukkan penawarannya. Di tanggal 9 nanti itu adalah tanggal penentuan pemenang, sekaligus batas akhir mengajukan penawaran. Kemudian yang kedua terkait dengan hak dia, apakah ada yang spesial? Sebetulnya kebetulan memang kalau secara spesifik belum ada. Kami spesialnya hanya menghadirkan lot yang lebih banyak di Hakodia ini dibanding dengan kegiatan-kegiatan lelang-lelang sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana Pak perkembangan terkait dengan kerjasama dengan pihak perbankan yang waktu lalu sempat kita janjikan dan ternyata masih tahap diskusi. Jadi kita belum bisa memutuskan di hari ini karena melibatkan beberapa bank, jadi masih dalam tahap dan insya Allah mudah-mudahan di tahun depan sudah bisa direalisasikan. Kemudian tadi mengenai ada 2 barang bergerak yang belum laku lelang, itu face recognition sama robot. Memang ini agak spesifik ya, karena memang disita juga dari pengadaan pemerintah. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nanti selain dilelang, kita ada mekanisme PSP atau hibah. Artinya kalau memang misalnya ini dibutuhkan oleh kementerian, lembaga atau pemerintah daerah, bisa kita upayakan kalau nanti lelang di tanggal 9 tidak laku, kita akan upayakan itu. Karena upaya tersebut memang secara aturan di Peraturan Menteri Keuangan 145 tahun 2021 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 162 tahun 2023 tentang pengelolaan BUMN yang berasal dari barang rampasan dan barang gratifikasi, dimungkinkan bagi KPK selaku pengurus barang rampasan apabila barangnya yang dilelang tidak laku bisa dilakukan melalui PSP atau hibah. Demikian Mas Rio, terima kasih. Tadi di daftar baru ingat juga ada nama Setia Novanto 1 lot gitu ya. Mungkin bisa disebutkan apakah barangnya itu di KPKNL sini gitu atau gimana dan barangnya apa? Kalau Setia Novanto kalau tidak salah di Kupang gitu ya. Di KPKNL coba. Oh iya. Nanti mungkin kalau lebih lengkapnya bisa diakses di sini ya. Bisa di-scan katalognya. Oke. Jadi kalau untuk yang Setia Novanto itu kebetulan barangnya ada di Kupang, di NTT, bukan di Jakarta. Silakan. Pak Muki, Habibie dari Anies.id. Mungkin dari beberapa barang lelang ini, apa sih Pak yang paling mahal dan yang paling murah? Kemudian dari beberapa lot ini, ada berapa banyak sih yang udah berapa lama yang belum laku-laku, berapa kali lelang tuh? Mungkin bisa dijelaskan, kan udah 3 kali lelang ya Pak, kalau nggak salah tahun ini. Terima kasih. Kalau untuk yang paling mahal, kalau barang bergerak ya ini, mobil Lexus baru lelang ini. Sedangkan kalau barang tidak bergerak, yang paling mahal itu ada bangunan berupa pabrik di KPKNL Bogor. Itu nilainya kurang lebih 60 miliar. Kurang lebih 60 miliar. Memang itu untuk lelang yang
2 ya tahun ini yang untuk itu. Dan kalau yang paling murah elektronik ya BBE ya, dalam bentuk laptop, dalam bentuk laptop nilainya 667.000 rupiah. Itu Mas. Nah kalau yang beberapa kali tadi yang sudah kami sampaikan, itu beberapa tanah dan 2 barang bergerak berupa face recognition dan saya kira itu ya menjawab ya. Baik. Yang lain ada lagi? Selamat siang Pak Mungki. Saya Sultan dari bisnis.com. Ini terkait dengan utang WUS Pak. Katanya kan akan dibayar dari uang koruptor kata Pak Prabowo. Nah itu sudah ada komunikasikah dari KPK sama pemerintah? Dan kalau sudah ada, itu nanti perkiraan pembagiannya itu pembayaran utang WUS itu berapa persen dari rampasan uang koruptor ini Pak? Baik, makasih Mas. Kalau kami di sini di Direktorat Labupsi itu unit teknis terkecil ya. Artinya memang kami hanya melaksanakan lelang sesuai dengan yang sudah direncanakan. Mengenai bagaimana apakah sudah ada pembicaraan, terus terang kami belum dapat informasi dari pimpinan ataupun dari atasan kami dari Deputi Penindakan. Yang pasti untuk saat ini sementara semua hasil dari kegiatan lelang ini akan disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari PNBP. Seperti itu. Ada lagi mungkin atau cukup? Oh masih. Ntar mic-nya, sorry. Mbak Tasya. Kemudian Pak dari Harian Kompas, penegasan aja Pak, yang kemarin di lelang bulan September itu kan ada banyak barang-barang yang bernilai mahal itu tidak mampu dibayar dalam jangka waktu yang sudah ditentukan KPK kan. Kemudian KPK ingin membuat skema cicilan itu loh Pak. Tadi udah ditanyain sih, cuma penegasan itu kendalanya di apa Pak? Apakah belum ada kerjasama dengan perbankannya yang Himbara itu atau gimana, dan kira-kira kapan nih Pak targetnya KPK bisa membuat program itu? Makasih Mbak. Sebetulnya pembicaraan dengan ini dengan perbankan itu sudah dimulai dari awal tahun ini. Awal tahun 2025 kita sudah berdiskusi dengan waktu itu masih satu bank, Bank Mandiri. Pada intinya sebetulnya tidak ada kendala yang berarti, namun memang perlu dibuatkan semacam formilnya, dibuat semacam perjanjian kerjasama. Ini yang belum ada, dan arahan dari pimpinan supaya dia lakukan dengan semua bank Himbara. Jadi tidak hanya di satu bank saja. Insya Allah target kami mudah-mudahan di tahun 2026 sudah bisa dilaksanakan. Karena menurut kami itu sebagai salah satu solusi untuk masyarakat yang mempunyai keuangan terbatas tapi ingin memiliki aset dari hasil lelang ini bisa menggunakan dengan skema cicilan melibatkan pihak perbankan. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, mumpung masih ada pemungkinya nih. Cukup ya? Cukup. Terima kasih semuanya. Saya juga mohon bantuan teman-teman untuk oh iya. Oh itu tadi yang nanya mana yang Setia Novanto ya tadi asetnya. Nah ini dalam bentuk seperti ini. Nilainya 2,1 miliar ya. Oke, apa tadi udah kelihatan. Jadi saya juga mohon bantuan teman-teman media untuk menyebarluaskan informasi lelang ini. Mudah-mudahan di Hakodia 9 Desember nanti semua barang lelang rampasan KPK laku semua. Amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Mungki, teman-teman media. Terima kasih banyak. Habis ini kita akan tur lagi. Ini udah selesai belum ngambil gambar di sini? Oke. LOT, di bawah aja lebih adem. Jadi di bawah nanti akan banyak barang kayak tas mewah, sepatu mewah, dan ada juga emas-emas. Nanti di bawah, nanti habis ini, habis mobil. Oh, oke. Oke, ini kita kasih waktu 5 menit sampai 10 menit lagi. Nanti habis itu kita bersama-sama ke bawah ya. Di bawah kan masih